Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Aini dengan NIM 22052087 dari Prodi PPKN. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kepemimpinan. Konsep dari kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan komponen fundamental dalam menganalisis proses dan dinamika di dalam organisasi. Untuk itu, banyak kajian yang didiskusikan yang membahas tentang definisi kepemimpinan yang justru membingungkan. Menurut Katz dan Khan dalam Watekin, yang berbagai definisi kepemimpinan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yakni sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, kedua sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku. Menurut pendapat lain, definisi kepemimpinan menurut para ahli De Weber, yakni proses motivasi yang lain untuk bekerja dalam bekerja untuk proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki sebuah jabatan sebagai satuan kerja untuk mempengaruhi kerja orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dalam bertindak sedemikian rupa sehingga dapat berperilaku yang positif terhadap segala sesuatu yang dilakukan dan memberikan sumbangan yang nyata dalam pencapaian atau tujuan organisasi yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapainya suatu tujuan kelompok tersebut secara efektif dan efisien. Menurut Siojono dan Suikanto, pengertian kepemimpinan ini lalu perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu dalam aspek dinamika di status apabila seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan jabatan masing-masing. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan dalam pendidikan menurut Harel yang bersifat utama. Yang pertama, kemampuan keras yang memimpin dalam sebuah pemimpin. Yang kedua, kebutuhan akan kekuatan. Yang ketiga, kebutuhan akan berprestasi. Menurut Kat Davis, ada 5 sifat utama di dalam seorang kepemimpinan. Yang pertama, kecerdasan seseorang. Yang kedua, kemenantangan sosial. Yang ketiga, motivasi dalam diri. Yang keempat, sikap orientasi hubungan antar manusia. Yang kelima, keluasan pandangan sosial. Berdasarkan sifat dan konsep kepemimpinan dalam dibagi 3. Yang pertama, tipe otoriter. Pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan dasar ditetapkan oleh pimpinan dalam suatu organisasi dan pelaksanaan tugas selanjutnya dilaksanakan oleh bawahannya. Semua perintah yang memberikan tugas tanpa ada konsultasi dari pemimpin. Pemimpin yang otoriter selalu berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya tergantung pada dirinya sendiri. Dia bekerja bersungguh-sungguh, rajin, dan tidak mau di bawahannya yang dibandah. Yang kedua, tipe laissez-faire. Kepemimpinan diberikan kepada kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggotanya atau stafnya dalam tata prosedur atau apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang dikerjakan oleh jabatan mereka. Mereka mengambil keputusan dengan siapa yang mereka kehendaki untuk bekerja sama
dalam penetapannya menjadi hak sepenuhnya dari anggota kelompok atau staf dalam pendidikan tersebut. Yang ketiga, tipe demokrasi. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang kepemimpinan selalu mengikuti keseluruhan anggota kelompoknya dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang bersifat demikian akan menghargai pendapat anggotanya yang ada pada bawahannya dalam rangka membina sekolah. Selanjutnya, kepemimpinan ini memiliki syarat-syarat kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka tolong menolong. Ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, kepemimpinan tersebut harus tegas atau bijaksana dalam suatu anggota atau sekelompok dalam bawahnya. Yang kelima, memiliki sifat yang bekerja keras dalam suatu kepemimpinan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.